mempedulikan sekitar ya, karena tujuannya adalah uang dan uang. Iya. Ini nanti kan saya khawatir itu mas, anak ini kalau sadarnya di sini dia itu terkejut, yang ditemani itu bukan manusia, siluman apa itu, ini blorong. Saya takut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sehat damai selalu, saudaraku tercinta di seluruh penjuru dunia, di seluruh Nusantara. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan syafaat dan juga perlindungan dari mara bahaya, dari segala godaan baik setan, jin, iblis dan manusia yang menyesatkan kita ya. Karena memang zaman sekarang ini untuk mencari sebuah kebenaran, untuk mencari sebuah ketenaran itu memang gampang-gampang susah ya. Tapi ujung-ujungnya adalah uang dan juga semua berakhir dengan tipu muslihat teman-teman ya. Baik itu di dunia nyata maupun di dunia politik, semuanya sekarang serba uang dan uang teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini kita akan menyusuri sebuah tempat yang konon di sini tempat bersemayamnya dari saudara-saudara kerabatnya ini Blorong ya teman-teman ya. Karena di sungai inilah banyak sekali orang yang melakukan istilahnya itu menggandakan uang, istilahnya lagi itu apa ya, pesugihan teman-teman ya. Dan anehnya lagi ini kita mendengar di belakang perumahan kemarin ya, dekat sini itu lagi ramai santer, yaitu anak dari Pak Ustadz atau Pak Yai, yang tentunya beliau ini sudah punya jamaah yang tidak sedikit ya, ratusan ribu, dan juga viral di YouTube itu ya. Dia ini sudah kondang, namun di balik ketenarannya dan kekondangannya itu ada sebuah ujian atau cobaan yang diberikan Tuhan kepada beliau, yaitu anaknya ya, anak sematawayangnya ini hilang, padahal dia itu termasuk generasi penerusnya ya. Ketika Pak Yai ini melakukan pengajian atau dapat undangan ke seberang ke kota-kota tetangga itu, maka anaknya ini yang istilahnya ngajar di pondok pesantrennya teman-teman. Tapi dalam seminggu ini anak ini sudah tidak ada atau tidak pulang, dan dalam proses pencariannya. Karena apa? Hilangnya ini secara misterius ya teman-teman ya. Ada yang kemarin ada yang sempat videokan ya, itu seperti anak paya itu menuju ke dalam sungai yang dicurigai bahwasanya di sini adalah tempat bersemayamnya Nyi Blorong atau tempat pesugihan teman-teman ya. Entah seperti apa dan bagaimana, saat ini kita masih belum menemukan apa ya tempatnya ya. Tapi kalau saya lihat Mbak Jiwo tadi sempat Sherlock ke sini ya, tapi saya belum menemukan Mbak Jiwo di mana ya. Bilangnya anu loh Kang, ke sungai sini toh? Iya, ke arah sungai sini. Ya Allah, ini kalau nggak salah ini Kedung Tona loh ini Kang. Ini masih Kedung Tona? Iya, ini yang sudah tenar Viral ya? keangkerannya ya.
tenang tapi dalam ini Kang. Oh, ini tempat curug-curugnya gitu, tempat persembunyiannya ular-ular itu. Itu omong tuh besar tuh dalam itu. Yang di ujung sana itu dalam itu. Iya. Bisa dari sini ya bisa. Tapi gitu hati-hati ini licin sekali ya. Kok gini nyelek udah ini ya. Ya Allah. Wah ini Kang. Tadi Kang. Ini rek, gini medeni jen rek. Kok ngono ya. Ampune waras ya Kang. Ada mantap. Oh, itu kan kelihatan kuno kan tempat mandinya zaman dulu itu. Undak-undakan kayak gitu loh. Ada tidak Kang ya? Maju kan? Iya Kang. Ini juga tempat apa ya? Kayak mandeki hewan-hewan itu loh yang Saranya di sini. ya di sini ini. Loh. Dalamnya berkudu takutnya hewan buas di dalam itu. Iya, Predator itu Kang. Itu biasanya predator itu memberi apa sinyal seperti ini. Pancingan agar hewan lain itu ke sini. Berarti ada mau mancing atau apa itu pasti tertarik dengan ada Ketenangan airnya ini Kang. Terus kita cari Kang. Ya, iya Kang, yang tahu Mbak Jiwa ya tempatnya. Yuk Kang, wah, ya Allah, kok pas ya. wah. Bener tadi sampean Sherlock kok. Lihat di sini kok sudah ada sinyal. Memang ini asli Sungai Angker itu. Pak, gimana sudah ketemu tuh anaknya Pak Yai itu, Pak? Belum Mas. Belum ya? Ini saya masih menelusuri sungai ini karena di sini ini kan tempatnya Nyi Blorong gitu loh, Ini Mas. blorong kok. Iya. Ya bener ya. Nah makanya saya ini telusuri santai saja Mas. Tidak boleh tergesa-gesa. Biar anak itu nanti biar ketemu. Memang anak itu sangat bandel Mas. Biasanya itu kan mengajar menjadi pengganti ayahnya. Kalau ayahnya itu undangan ke sana itu kan kemana-mana itu kan dia yang mengajar anak-anak di pondok itu mewakili mengajar di pondok. Kok ternyata sampai berapa hari gak ada, kok sampai 1 minggu itu kok gak ada gitu loh. Ternyata gak pulang itu kurang lebih 1 minggu. Lah ada yang tahu katanya di pinggir sungai yang ada Nyi Blorongnya itu gitu loh. Iya ya. Oh, berarti di sini, Bang. Kemungkinannya di sini. Iya. Iya berarti berarti apa istilahnya 90% di sini ya, Bang. Iya. Kira-kira menurut Mbak Jiwo bisa ketemu ya, Mbak? Bisa Nah, insya Allah ya, ini menurut nanti kita? ketemu Mas. Jadi intinya Kan ini sudah merasakan hawa-hawa yang seperti ini, iya, itu sudah pasti di daerah sini gitu loh. jadi ngapunten Pak, berarti jenengan ini di istilahnya disuruh Pak Yahya atau dipasrahi Pak Yahya gitu. Enggak, Untuk kan warga yang tahu. oh warga. Kan orang itu kan mencari ke sana kemari kok, Oke. terus warga itu bilang, Mas tolong Mbak Jiwo tolong anaknya Pak Yai itu hilang, nggak ada di rumah loh. Kok minta tolong saya ini nggak tahu apa-apa gitu. Dan ada yang melihat terakhir di sini. Nah ada yang melihat itu katanya Menuju di ke sini. pinggir sungai yang ada Nyi Blorongnya ini gitu loh Mas. Lagi-lagi Mbak Jiwo yang menjadi apa ya ujung tombak ini. Kenapa saya bilang ujung tombak? Mbak Jiwo paling yang terdepan untuk menghadapi situasi-situasi yang memang tidak bisa orang umum ya, orang sembarangan ini
mencari. Kalau tidak punya istilahnya ilmu yang mumpuni, bukan berarti Mbak Jiwo ini sok sakti, bukan ya, tapi Mbak Jiwo tetap ini rendah hati karena memang dimintai tolong oleh warga karena tahu terakhir ada anaknya Pak Yai itu menuju ke sini, ke sungai ini, padahal konon sungai ini terkenal dengan keangkerannya, kemistiannya, dan sampai Mbak Jiwo bilang ini titisannya atau anak buahnya atau apa ya, istananya Nyi Blorong di sini teman-teman. Berarti kalau menurut Mbak Jiwo, masa anak Pak Yai ini tergila-gila dengan wanita atau anak Pak Yai ini ingin mencari dunia? Oh, Gimana, Pak? yang jelas ini anak ini mencari kekayaan, Mas. Ini anak ini mencari kekayaan seperti apa ya? Seperti tumbal, cuma ini kan nggak tumbal. Tapi anak ini, anak Pak Yai ini nanti kalau sudah kaya, sudah pasti Ada korban. menjadi pengikutnya Nyi Roro Kidul. Ya, jadi Menjadi pengikutnya itu, Mas, Nyi Blorong. Nyi Blorong. Nah, Nyi Blorong itu kan sama dengan Nyi Roro Kidul, Mas. Cuma Nyi Roro Kidul tempatnya bukan di sini gitu loh. Maksud saya itu. Berarti jenisnya itu sama. Nah, jenisnya sama. Nah ya Mbak, padahal anak Pak Yai bukan Pak Yai kondang ya, sering dapat job, masa nggak punya uang kan? Nah, ingin itu loh, Mas. Ingin cari uang secara jalan pintas, gimana caranya gitu loh, Mas. Memperkaya diri Memperkaya diri gitu loh. dengan cepat tanpa melalui proses, dan ini mungkin banyak terjadi dengan saudara-saudara yang di sana ya. Moga-moga kita tidak gampang terpengaruh ya, iming-iming imbalan dengan cara melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama maupun pemerintah teman-teman, dengan ya berbagai cara yang namanya instan ya. Padahal kalau kita mau sabar proses itu pasti ya insya Allah ya bisa ya. Kalau mau Ya. cepat ya memang ya jalannya memang ya pintas, namanya jalan pintas ya, pasti ada yang dipotong atau dikorbankan. Ya itu, Mas. Pasti ada dikorbankan, itu pasti ada yang dikorbankan. Entah itu saudaranya, entah itu anaknya, entah itu ibunya, itu pasti ada yang dikorbankan. Ini kan masih jaka nih, Mas. Nah, mungkin ini entah siapa lagi nanti yang untuk dibuat korban itu. Ini perasaan ini sudah ada di daerah sini. Mari. Kalau Masnya ikut nggak apa-apa, tapi hati-hati, Mas. Jalannya licin ini. Di tepi sungai seperti ini, Mas. Ada Mbak, Ya, Gitu, ya? di jangan mikir-mikir, daerah Mas. sini, Mas. Gimana lagi? Ya teman-teman ya, tetap kita jaga, waspada, jaga hati sambil kita dikit jalan. Jangan lupa tujuan kita adalah baik ya. Kita sambil eksplor, sambil dikit jalan, kita apa ya, melihat peristiwa-peristiwa yang di luar nalar, peristiwa yang jarang terjadi pada kehidupan nyata itu. Ini ceklok-ceklong ini. Nah, gitu. Berarti kalau anu kan, kalau banjir itu pusarannya itu dari sekali ya, makanya kalau gerowong ini paras-paras kayak gini nih. Tuh, gimana? Di sini aja kan? Ya, ya, bilangnya. Tapi ngelawan itu kan, ngelawan arus. Agak apa ya? Agak merasakan hawa dan aura-aura yang kemunculannya Nyi Blorong sama anak itu. Ini sudah dekat, sudah dekat. Auranya sudah apa ya? Terasa ya? Terasa betul. Mau bau itu kayak anyir-anyir loh. Iya. Hati-hati Mbak, hati-hati Mbak. Iya. Maksud menuju kali. Enggak ya Mbak ya? Mbak Jiwa sudah mulai konsentrasi ya, teman. Sudah mulai gak mereka
biasanya kalau di desa saya nggak bisa itu. Hanya melalui telepatika ini seperti ini ya, telepati ya Pak Jiwo ya. Gimana Pak? Ya. Ini mas, sudah dekat ini mas. Dekat. Sudah dekat. Mari mas, mari. Astagfirullahaladzim. Apa Pak? Betul dugaan saya mas. Anak Pak Yai ini betul dugaan saya. Anak Pak Yai ini memang betul-betul ingin memperkaya diri mas. Itu sudah pasti. Bisa Pak sebenarnya. Nah itu sudah kelihatan ya. Masa masnya belum kelihatan? Nggak kelihatan Pak. Mana sih Pak? Itu di sebelah itu anaknya itu Iya. sambil berpelukan dan menghitung uang mas. Berpelukan dengan siapa Pak? Ya itu nyiblorong tadi mas. Yang saya bilang nyiblorong itu. Mari Pak. Mari mas. Nggak melakukan hubungan terlarang apa? Anak itu. Astagfirullah. Pak Jiwo. Ya bukan itu kan. Iya kan Saya kan sudah bilang tadi. Jelas anak Pak Yai ini memperkaya diri. memperkaya diri Pak. Iya, jelas memperkaya diri mencari uang dengan jalan pintas. Dengan jalan pintas maksudnya itu tidak mau bekerja, tidak apa mas. Yang penting punya uang. Coba lihat di sini. Nggak apa-apa, jodoh itu mah nggak berani Mas. Ekornya itu. Ini Mbak Yamin duting Pak itu Pak. Oh Mbak, Coba lihat. Ini itu yang ini kan. iya itu kan. Iya, itu ya. Kak. Coba uangnya itu loh di tangan itu dihitung semua ini. Berapa Astagfirullahaladzim. juta itu? Berarti nyata ini. Istilahnya nyiblorong itu bener adanya. Berarti Kang, Mbak Jiwo itu bener lah anaknya Pak Yai itu. Ya ini yang makan anaknya Pak Yai kemarin itu yang katanya orang-orang itu ke pinggir sungai ya di sini ini ternyata mas. Kayak nggak perlu merugikan sekitar ya, karena tujuannya adalah uang dan uang itu Mbak. Iya Pak. Nah ini nanti kan saya khawatir itu mas, anak ini kalau sadarnya di sini dia itu terkejut, yang ditemani itu bukan manusia, Iya. siluman apa itu nyiblorong. Saya takutnya nanti dia itu kedebur apa gimana gitu loh mas. Soalnya Pak, Nah ini kalau menurut Mbak Jiwo gimana? ya ini anak ini Harus disadarkan lebih baik Pak, ya. saya bawa Ke sini dulu. keluar saja mas dari sini biar nanti kalau ada apa-apa dia ke sungai. Jadi istilahnya ini gimana nanti disadarkan setelah anak itu diamankan dulu atau bagaimana? Ya anak ini saya bawa dulu mas. Jadi dengan ini harus interaksi dulu sama nyiblorong itu atau bagaimana? Ini Iya harus dibawa pulang. iya iya. Ya Pak, silakan dong. Saya pada ini Pak. Cepat. Nunggu di sini. Ya astagfirullahaladzim kok enggak. Makanya mas. Bawa itu aneh. Ya itu kan gini. Gerak ya Kang. Gerak kan. Lah iya. Loh, Ular ya gerak ya, Kang? Loh, Loh, gerak Kang itu. kok ngono Kang. Apa ya? Kamu kan lo dirangkul-rangkul. Lah iya. Bukan ngerangkul itu. Bener. Padahal itu. Kok teblok-blok ya Kang? Apa itu Pak? Wajahnya usah. Musikanya mas. Mustika. Musikanya ini coba lihat. Berubah. Warnanya saja kebiru-biruan. Iya Coba Kang. lihat. Musafir ya kan? Ini mustikanya ini bro. Mahal loh Kang ya. Gak mahal tambah ini Pak. Kalau saya ini kan dibujuk dikasih ini, biar anak ini nggak mau pulang. Oh ini termasuk tipuan ini Pak. Tipuan, gitu loh. Iya, Pak. Lah daripada saya membawa ini anak ini nggak pulang kan lebih baik anak ini yang pulang. Iya Pak. Iya Pak. Ini saya buang saja ke kali, coba saya Iya. buang ke kali kalau nggak percaya coba lihat. Pak, emang Pak. Pak Jiwo Pak. Kalau lama Kang. Iya Pak. Salam Pak. Minta izin Pak. Oh, boleh mas, katanya boleh pulang anak ini.
Tapi suatu saat mas, Iya. pasti datang ke sini lagi. Anak ini. Iya. Terus kok coba ditanya kan peluk-peluk ya kan? Astagfirullahaladzim ya Allah. Lho rek ya. Terus kok mau Kan kok disadarno Mbah itu Mbah. terus gak sadar ya mau nyekel dulu sama kayak kan? Anak ini lebih baik saya bawa pulang dulu. Saya bawa ke tepi sana saja. Mas. Iya iya Mbah. Nah, ini kan katanya dorongnya kan nggak apa-apa bawa, tapi suatu saat saya panggil ke sini lagi dia pasti datang gitu mas, katanya gitu. Oh, iya. Ya nggak apa-apa, yang penting sementara ini kita amankan dulu anaknya dan kita langsung nanti kita beresin dorongin biar tidak Sampeyan anu Mbah. Suwuk Mbah. Wis gak mau nek berusaha dan Mbah suwuk Mbah. Ya coba. Nah, mau dibawa Mbah ya. Kok kudu Masa tuh Mbak? Lho, Luka tak? kok dia masih mulai. Astagfirullahaladzim. Melawan ya masih. Tapi aku masih. Ya Loh. anak itu sudah saya sadarkan Mas. Iya. Biar Bisa diangkat ya. bisa diangkat dan kita kesulitan. Iya, terima kasih Mbak. Oke Mbak, kita sambung dulu video selanjutnya coba. Iya, Mbak.